pelajaran. Silakan kelas. Terus siap, gerak. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus istirahat, gerak. Siap, terima kasih. Oke, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Yes, yes, yes. Mantap sekali. Baiklah, kalau begitu karena kalian semua mantap dan luar biasa kabarnya, maka saya lanjut untuk absen. Silakan dengarkan namanya yang saya panggil menjawab ya. Asra Upiana. Hadir, Pak. Hajar Aswad. Hadir, Pak. Isdayanti. Sakit ya. Israwati. Hadir, Pak. Latifah. Hadir, Pak. Lisda Mardani. Hadir, Pak. Muhammad Akram. Hadir Pak. Muhammad Fadel Saputra. Hadir Pak. Muhammad Faresa. Hadir Pak. Muhammad Swardi. Hadir Pak. Muhammad Aspa. Hadir Pak. Muhammad Dani. Izin. Muhammad Nabil. Hadir Pak. Musdalifah. Hadir, Pak. Nur Afrisaldi. Hadir Pak. Awal Ramadan. Hadir Pak. Nur Fadilatul Jannah. Hadir, Pak. Nur Fadila. Hadir, Pak. Sahara. Hadir, Pak. Siti Nur Halisa. Hadir, Pak. Sri Eka Amraini. Hadir, Pak. Sri Handayani. Hadir, Pak. Siti Nur Halisa. Hadir, Pak. Nurul Salsabila R. Hadir, Pak. Oke, sudah saya sebut semua ya. Siap, Pak. Tidak ada yang terlewatkan. Oke, supaya fokus kalian kembali di pertemuan kita ini, silakan berdiri dulu. Kita sedikit relaksasi otot dulu ya. Mungkin ini saya sudah sampaikan sebelumnya. Silakan ikuti saya. Pertama tepuk paha kalian. Kemudian tepuk tangan. Kemudian tingkat jari. Satu lagi di kiri dan paha lagi. Kemudian silahkan keluarkan tangannya. Bukan meminta uang ya. Kemudian tepuk tangan 2 kali. Kita masukkan ke dalam lagu. Lagunya itu adalah Pada hari Minggu Kutu. Ayah. Semua tahu? Tahu. Siapa yang ingin memimpin? Aku Saldi. Oke, bisa kita mulai ya. 1, 2, 3, 4. Oke, coba tepuk tangan dulu. Masih ada beberapa yang tidak fokus, tapi tidak apa-apa. Ya, semua sudah makan? Sudah minum? Sudah semangat belajar lagi? Alhamdulillah. Oke. Nah, sebelumnya saya sudah sampaikan materinya, tapi kita akan membahas sedikit lagi ya, supaya kalian bisa flashback dan ingat kembali materi-materi sebelumnya. Nah, apa sih tujuan kita mempelajari permasalahan dari filan ini? Sebelumnya kan sudah disampaikan. Kira-kira ada yang bisa menyampaikan ulang? Yang pertama adalah apa sih yang kalian dapatkan setelah kita pelajari permasalahan filan ini?
Apa sih? Lupa. Kembali. Apa sih yang kalian dapatkan setelah kalian mempelajari identifikasi masalah filan ini? Mendapatkan Berdiri ya, berdiri. Iya, kita lanjut ya. Nah, ada 2 poin yang saya sudah sampaikan sebelumnya, bahwasanya apa sih yang kita dapatkan setelah kita mempelajari KD 3.2.1 ini tentang permasalahan filan. Apa kira-kira? Ada yang bisa jawab? Setiap kelompok? Semua sudah pada posisi kelompok ya masing-masing? Ya. Oke, ada kelompok IP mana? Kelompok flash disk? Kelompok switch? Kelompok hotspot? Kelompok wifi? Semua sudah lengkap ya? Nah, kembali ke pertanyaan saya. Ada 2 poin yang kalian dapatkan setelah kita mempelajari permasalahan filan ini. Yang pertama itu kalian diharapkan untuk berdiri. Iya, awal kelompok ini. Baik, yang pertama itu menguraikan proses identifikasi permasalahan pada jaringan VLAN, dan yang kedua yaitu dapat melakukan perbaikan jaringan VLAN secara sederhana. Oke, tepuk tangan dulu untuk awal. Ya. Padahal kalian sudah menjalani sebelumnya, sudah identifikasi masalah dari konfigurasi ini, kalian masih belum bisa menyebutkan bahwasanya kita bisa mencari solusi untuk masalah pada perancangan jaringan VLAN. Artinya cuma seperti itu, ya? Jelas? Jelas. Sudah paham? Paham. Oke, kalau begitu saya ulang. Saya tanya satu-satu. Kelompok IP, apa sih keuntungan dari mempelajari permasalahan VLAN ini? Berdiri 1 orang perwakilan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Masalah yang Apa keuntungan dari kita setelah mempelajari permasalahan VLAN ini? Apa yang kamu dapatkan? mendapatkan penyelesaian dari permasalahan tersebut. Mendapatkan solusi. Ya, solusi. Oke, terima kasih untuk kelompok IP. Selanjutnya kelompok switch. Coba bisa sebutkan satu kendala yang biasa dihadapi saat pemakaian VLAN. Terima kasih sebelumnya atas kesempatan yang diberikan. Itu permasalahan yang biasa saya hadapi ketika memprogram suatu VLAN, yaitu di saat mengkonfigurasikan di switch pada mode CLI-nya. Basis teks. Oke, tepuk tangan dulu untuk switch. Nah, kelompok hotspot. Coba sebutkan masalah yang dihadapi yang tidak bersangkutan dengan Cisco, yang pada perancangan jaringan yang real. Apa? Saya sudah memaparkan sebelumnya. Ayo. Wah, kalian ini itu terlalu. Ayo, 1 orang perwakilan kelompok ini. Coba sebutkan satu permasalahan yang dihadapi mungkin pada. Silakan berdiri. Berdiri ya. Kesempatan
dengan adanya kabel yang dimagnetius, maka jaringannya Tidak terhubung. tepuk tangan dulu untuk kelompok. Cukup lama sekali ya untuk ini dijawab. Ada diskusi yang sangat panjang antara kelompok hotspot ini berembuk. Ini yang dijawab apa ya? Ini yang dijawab apa? Oke, kita lanjut ke kelompok wifi ya. Iya. Untuk wifi pertanyaan saya adalah kendala yang kalian hadapi setelah merancang jaringan yang bermasalah pada bidang yang internet di saat online. Ya, silakan berdiskusi. Kalau memang perlu diskusikan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Biasanya pada permasalahan yang terjadi pada saat online itu biasa terjadi di IP address atau IP address yang trouble atau tabrakan. Jadi yang membuat jaringannya biasa tidak terhubung. Oke, tepuk tangan dulu. Bisa juga, itu sudah cukup benar juga. Tapi saya ini untuk yang di versi di mana keamanan tidak baik di saat kalian sedang melakukan surfing atau browsing di internet. Tapi itu sudah betul juga di mana IP address yang terjadi tabrakan ya. Oke, berikut kita lanjut ke kelompok terakhir yaitu kelompok flashdisk. Kelompok flashdisk bisa menyebutkan satu virus dan menjelaskan virus apa. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan menjelaskan salah satu virus Trojan. Sama seperti War virus Trojan juga umumnya menyerang komputer yang terhubung dengan jaringan internet serta memulai email yang diterima pengguna. Jenis virus komputer satu ini akan mengontrol bahkan hingga mencuri data yang ada pada komputer kamu. Tujuannya tentu untuk mendapatkan informasi dan target seperti paspor dan sistem log. Untuk mengatasi virus Trojan, kamu bisa mencoba menggunakan software bernama Trojan Premoware. Oke, mantap sekali, tepuk tangan dulu. Cukup semua ya. Sudah ingat lagi materi yang kita telah sampaikan dengan sesi tanya jawab ini ya. Ya, Pak. Jadi kita sedikit bahas kembali itu tentang permasalahan VLAN. Jadi pertama itu ada keamanan, di mana keamanan itu seperti yang saya sebutkan berarti kalian butuh antivirus, firewall yang harus diaktifkan, ya. Apalagi sistem keamanan Ya di Windows. apa? Terus akses selanjutnya akses ke perangkat file. Jadi di mana di saat kita ingin mengirimkan file atau mengambil file dari klien satu ke klien satu itu bisa lancar ya. Nah, biasanya masalahnya itu karena apa? Kalau misalnya tidak bisa diakses file dari klien satu ke klien satu. Dari IP. Apa lagi? Kabel. Iya, itu bisa menjadi permasalahan semua dan kalian harus tahu supaya bisa pertama melihat rancangannya, oh masalahnya di sini, oh masalahnya di sini, ya. Itu harus dibiasakan. Kegagalan kabel jaringan. Contohnya dimakan tikus. Kabelnya putus. Posisi kabel yang tidak bagus. Kabelnya tidak rapat, ya. Karena kegagalan sistem. Di sini kegagalan sistem maksudnya seperti apa? Dari server yang ingin membagi file ke klien, misalnya DHCP servernya itu gagal membagikan IP address ke setiap klien, ya. Atau DNS yang bermasalah gitu, yang bermasalah.
pikir ini seharusnya sudah bisa dipahami semua ya, karena kan pertemuan sebelumnya kita sudah bahas. Karena penyebaran virus tadi sudah disebutkan sama kelompok spesies, bahwasanya ada virus Trojan horse. Trojan horse ya? Iya, Pak. Iya. Ada yang mungkin bertanya-tanya, kenapa virusnya dikatakan dinamai Trojan horse? Kenapa dinamai Trojan horse? Pernah ada sejarah atau sejarah di mana yang nama sejarah itu adalah perang Troya. Itu di Yunani dan Romawi. Di mana tentara itu membuat sebuah kuda besar, ya, itu yang dimaksud dengan Trojan horse. Dan dia memasukkan pasukan ke dalam, pernah lihat? Jadi dia membuat taktik untuk masuk ke pertahanan Romawi. Nah, itu Romawi semacam seperti laptop kalian ini yang diberikan pelindung seperti firewall atau antivirus. Nah, dia buat Trojan horse dalam bentuk kuda, jadi dia katakan ini adalah hadiah untuk kerajaan kalian karena telah menang. Setelah Trojan horse ini masuk ke dalam kota, sudah masuk ke benteng, malamnya semua pasukan keluar dan membantai semua pasukan Romawi. Itu dikatakan Trojan horse karena hampir sama dengan kisah si perang Troya ini. Jadi virusnya itu dimasukkan ke dalam laptop kalian berbentuk seperti aplikasi. Iya. Jadi kalian misalnya download gamenya standalone mode exe. Kalian klik, wah ternyata yang terinstall adalah virus. Jadi maka itulah sejarahnya kenapa dikatakan Trojan horse. Kemudian ada lagi ransomware. Ransomware ini masuk ke laptop kalian, komputer kalian, mengunci semua file-file kalian. Setelah dia mengunci file-file kalian tidak bisa buka, tidak bisa apa-apain, tidak bisa dienkripsi. Maka dia akan mengirim email ke kalian dan meminta pulsa. Ada lagi yang bisa sebutkan virusnya? Ada satu yang saya ceritakan sebelumnya. Virus kalian bisa cari di Google kalau kalian pulang dan masih penasaran lebih penjelasan tentang dia akan memasuki PC kalian atau laptop kalian dan membengkakkan kapasitas kosong di hard disk kalian. Apapun yang berbentuk penyimpanan dia akan masuki semuanya dan kasih full. Kalian hapus data-data ini, tetap dia akan memakan semua kapasitas ruang yang kosong. Solusinya apa? Kelompok, silakan. Menginstal aplikasi antivirus. Tetapi virus Tupnet ini tidak mempan dengan antivirus kalian. Dia harus melalui administrasi privilege untuk bisa menghapusnya, dan ada langkah-langkah yang sangat detail untuk bisa menghilangkan virus ini. Tetapi ada metode yang mungkin bisa lebih gampang seperti install ulang. Tapi itu install ulangnya akuratnya mungkin hanya sekitar 80%. Masih ada 20% virus itu masih ada di hard disk kalian. Karena dia sama kayak parasit, dia hidup di hard disk kalian. Kenapa jadi pelajaran biologi? Oke, kita lanjut. Paham sampai sini? Ya, paham. Nah ini tidak usah karena jelas untuk merancang sebuah jaringan kita butuh dana yang ekstra ya. Tingkat kesulitan terkait instalasi jaringan komputer. Ya, misalnya kalian mau merancang jaringan ada 2 lantai, kesulitannya pasti bertambah. Kalian mau merancang sebuah jaringan di mana area satu jaringannya itu luas, maka kalian butuh lagi banyak kabel, instalasi ininya, ya kan? Paham ya? Perawatan dan support terhadap masalah jaringan. Jadi kalau kalian sudah ketahui biasanya kendala atau masalah yang kita hadapi itu di kabel, maka kita harus melakukan cek berkala dan perawatan pada kabel tersebut. Ada virus, maka kita harus cek berkala, scan berkala laptop atau PC bahwa tidak ada virus.
menanggulangi hal-hal itu semua ya. Seperti misalnya mendownload file di tempat yang awalnya ada virusnya, maka kita jangan lagi ke sana atau belajar bahwasanya yang berbentuk seperti ini dia adalah virus, ya. Nah, kita masuk ke inti seperti sebelumnya, bahwasanya setiap kelompok itu akan mengkonfigurasi, membuat rancangan topologi VLAN dan memberikan memberikan skenario ya masalah. Kenapa jaringan ini tidak bisa terhubung? Kenapa ini tidak menyala? Ya, seperti pertemuan sebelumnya, kelompok IP sudah memberikan kita ini bahwasanya dia mengganti semua IP address sehingga tidak terhubung. Ya, oke. Ada pertanyaan sampai di sini sebelum kita mulai melakukan inti dari materi kita, yaitu mengidentifikasi masalah pada sebuah topologi VLAN. Ada yang ingin bertanya? Atau sudah paham semua? Paham. Ya, saya bertanya, tidak ada yang bisa jawab. Kita hukum. Tidak ada ya? Tidak ada? Oh, ada. Ya, kelompok hotspot ini selalu berembuk dengan lama ya sama teman kelompoknya. Silakan buat ke tempat dan persilakan untuk kelompok hotspot. Baik, saya ingin bertanya, seberapa penting penerapan VLAN dalam jaringan? Seberapa penting penerapan VLAN dalam jaringan? Jadi kita kembali ke awal, VLAN. Kenapa sih harus ada VLAN? Padahal kan sudah ada LAN, lokal area. Munculnya ide VLAN itu karena kita ingin mengurangi penggunaan kabel, device, dan penggunaan biaya. Kalian mau membuat dua jaringan tanpa harus mengeluarkan uang lebih Banyak. Iya. Jadi dengan adanya VLAN itu, maka ada dua segmen jaringan yang berbeda, tetapi hanya menggunakan satu device, ya satu switch atau satu router. Maka dari itu dia penting sekali, karena kalau kalian misalnya dua kelas, 11 TKJ 1, 11 TKJ 2, sementara kalian sudah mengumpulkan uang, cukupnya cuma satu switch atau satu router. Berarti di sini berfungsi VLAN tidak? Berfungsi. Karena dengan adanya konfigurasi VLAN ini, kalian bisa buat dua jaringan tanpa harus membeli lagi satu device atau switch atau router. Jelas? Puas? Baiklah, kalau begitu semua sudah pada posisi kelompoknya. Kita mulai langsung saja untuk membuat konfigurasinya. Silakan setiap kelompok untuk membuat masalah apa kira-kira yang kalian ingin ini supaya temannya bisa identifikasi di mana ini permasalahannya. Ya, waktu seperti pertemuan sebelumnya itu adalah 15 menit, dimulai dari sekarang. Berikut LKPD-nya saya bagikan untuk setiap kelompok saat kalian mengerjakan konfigurasinya. Kelompok IP jadi LKPD-nya itu berisi alur-alur atau langkah-langkah di saat kalian mulai mengkonfigurasi. Flash disk. Silakan berdiskusi di saat kalian mengerjakan ya, Bu. Semua anggota kelompok harus aktif. Semua anggota kelompok harus aktif.
kalian mengerjakan bentuk topologinya seperti pertemuan sebelumnya, kalian bisa akses lagi assembler Edu-nya untuk mencermati model topologinya. Gimana? Ada yang ditanyakan? Ingat ya, tingkat kesulitan dari konfigurasi kalian itu akan saya nilai. Kemudian yang bisa menjawab juga untuk bisa identifikasi masalah atau menemukan solusi dari permasalahan filmnya juga nilainya tambah. Ya bisa anggota kelompoknya mungkin ada yang lihat model topologi dari airnya, ada juga yang mengerjakan konfigurasi filmnya. Sudah selesai. Oke, kita tunggu kelompok lain ya. Ada lagi kelompok yang ini? Lima menit sudah berlalu. Silakan berdiskusi ya. Silakan bertanya jika ada kendala. Siap-siapkan memang nih rancangan jaringan tak yang mempersulit teman-teman. Boleh pakai rancangan jaringan VLAN, boleh pakai rancangan VLAN trunking, ya. Karena untuk pertemuan sebelumnya kan kita cuma pakai VLAN ya. Sekarang kalian boleh VLAN trunking, routing. Sudah 7 menit berlalu.
Yang pertama mempresentasikan atau menampilkan hasil konfigurasinya dan bagaimana masalahnya. Itu adalah kelompok kelompok hotspot ya. Iya, kita pertama. Siap ya? Belum tunggu dulu. Masih baru sekarang sudah 8 menit ya. Bagaimana mode AR-nya? Semua jelas Ki, jenis topologi, bentuk atau rancang topologinya? Jelas? Jelas ya? Nah. Kelompok siapa lagi setelah kelompok hotspot yang siap? Switch? Siap? Oke, 10 menit, 5 menit lagi ya. Saya pikir mungkin sebelum 5 menit ini pasti sudah selesai semua. Ya, fasilitas. Oke, mungkin kita bisa mulai ya. Karena untuk mengidentifikasi masalah rancangan jaringannya biasa lama. Kita langsung saja. Kita berikan aplaus dulu untuk kelompok hotspot. Silakan. Silakan dibuka beserta yel-yelnya. Ya, yang kompak. Seperti hari ini. Ya Bapak Andi program. Oke, silakan dibuka, kemudian beserta yel-yelnya ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lihat dari tampilannya dulu, topologinya. Oh, ini kemudian ini bisa begini ya. Masalahnya ini. Sekolah mesti merontas tadi. Iya, kamu sudah disebutkan sampai jadi merasa.
Biarkan mereka mengidentifikasi sendiri. Nanti kalian lagi Bisa beda. Ya, 3 menit. Empat menit. Bagaimana? Bisakah kelompok ID menyelesaikan masalah orang lain? Saya melihat sesuatu kejanggalan. Maka disitulah kita harus mulai mencari solusinya. Oke, 10, 9, 8, 7, 6, berhitung, 5, tetap semangat ya, jangan putus asa. Karena kegagalan itu adalah bagian dari pengalaman hidup. Selanjutnya, kelompok mana yang ingin menyelesaikan identifikasi masalah? Siapa? Siapa? Ada, harusnya tadi kalian perhatikan apa yang jadi. Harusnya kalian perhatikan juga. Tenang. Nanti kalau ini terakhir kalian sudah selesaikan yang memang kalian bikin jadi masalah, nanti kita tanya dia. Kita sendiri. Kelompoknya flash disk ya? Mau? Coba? Silakan. Setelah itu kelompok selanjutnya memang masalah. Lima menit dari sekarang. Saat kalian ingin mengidentifikasi masalah, carilah atau perhatikan di mana terlihat ada kejanggalan, maka disitulah kalian memulai memperbaiki.
kalau misalnya kalian sudah kembalikan yang masalah yang kalian buatkan untuk rancangan jaringannya, kemudian jaringannya tidak bagus, berarti kita ke kelompok lain yang merubah masalah pada jaringan tersebut, ya. Pak, Kenapa? ini Pak, yang punya permasalahan 5 menit juga kita dikasihkan waktu. Iya. Ya, yang udah gagal itu Pak. Kalau berarti kapan tengok lagi? Saya dapat nilai berapa? Iya, Pak dapat nilai Pak. Itu di saya yang Tidak usah disebut nanti sebentar. Iya, Pak, ya Pak, ya. yang di saya itu Pak. Iya. Yang bikin tadi. Sis. Lakukan rahasia sini dulu Pak. Kayak sini bawah sektor dari. Ada asli. Iya, 3 menit sudah berlalu, pemirsa. Empat menit telah berlalu. Dan saya melihat tidak ada perkembangan. Ingat LKPD-nya, LKPD-nya. Nama kelompok kemudian diisi alur dari proses kalian membuat konfigurasi. Bisa digambarkan juga topologinya ya di situ. Satu menit lagi ya? Yang bisa. Yang 11 dengan wah, konfigurasi.
sudah berlalu. Empat menit sudah berlalu. Tapi itu masih belum selesai. Itu Pak, itu Pak. Oke, sudah, silakan duduk. Belum terselesaikan. Silakan. Kita lihat jadi masalah sebelumnya karena kelompok IP mematikan printernya ya. Switch-nya. Kelompok harus menyelesaikan masalah mereka. Jelaskan ya, sebentar silakan dijelaskan masalah yang diberikan pada rencana.
jadwalnya karena berubah kan. Bagaimana? Dan sisa 3 menit lagi. Bagaimana? Sudah? Sudah ya? Jadi sudah diselesaikan konfigurasi dari kelompok. Kasih tepuk tangan dulu. Silakan dijelaskan masalah yang diberikan awalnya apa? Apa yang kalian hilangkan atau mungkin kalian rubah? Baik, terima kasih atas kesempatannya. Masalah yang saya berikan kepada topologi yang saya bikin sendiri yaitu IP address-nya diacak-acak, terus routernya ada yang pakai interface serial, ada yang tidak. Terus router RIP-nya juga disalah-salahkan. Nah, itu banyak sekali ya masalah yang diberikan. Tepuk tangan dulu. Cukup memberikan kesulitan untuk kelompok lain karena ternyata ada 3 problem yang diberikan pada rancangan jaringannya. Jadi ada IP address yang diacak. Silakan boleh ditutup dulu Pak. Baik, sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi setiap kelompok telah mempresentasikan dan memberikan konfigurasi serta mengidentifikasi setiap masalah pada kelompok lain. Jadi dengan ini saya harap semua materi yang telah saya sampaikan dan proses identifikasi masalah atau mencari solusi analisis masalah pada rancangan pilan, saya harap kalian semua sudah bisa, ya? Sudah bisa mengidentifikasi, walaupun tadi masih banyak yang belum bisa menyelesaikannya, tetapi kita bisa lihat, menarik kesimpulan secara bersama-sama bahwasanya masalah yang umum atau yang sering didapati saat membuat rancangan pilan itu adalah IP address yang paling sering ya, di mana IP address yang acak atau IP address yang berbeda segmen. Kemudian ada lagi apa? Apa lagi? Masalah yang kalian berikan tadi apa lagi? Router yang tidak diaktifkan. Terus masalah yang kalian berikan apa lagi? Interface serial yang diacak atau salah port ya. Iya. Ya. Jadi bisa kalian ambil kesimpulan bahwasanya nanti kalian hadapi rancangan jaringan seperti ini. Mungkin kalian sudah dapat gambaran bahwa saya cek dulu IP-nya, saya cek dulu routernya, saya cek dulu apalagi tadi pas interface ininya, portnya ya. Apakah semua sudah cocok? Nah, seperti itu ya. Terus kalau misalnya topologinya kita lihat ada warna merah, berarti di situ tidak ada jaringan, berarti tidak terhubung ya. Maka kita mulai dari situ. Kita lihat di mana sih kejanggalan jaringan ini. Nah, kalau kalian sudah lihat ada yang ada di situ, maka kalian bisa mulai mencoba mencermati atau mencari di bagian itu. Bisa kita ini ya, untuk hari ini semua sudah paham, bisa mencari, mengidentifikasi masalah bersama-sama tanpa ada lagi bimbingan dari guru ataupun dari bukunya ya. Jadi kalian bisa mencari sendiri solusinya. Oke, dengan ini marilah kita mencoba menyimpulkan secara bersama-sama materi hari ini. Ada yang ingin menyimpulkan? Silakan Salsabila kelompok flashdisk ya. Baik, kesimpulan
merupakan jaringan virtual yang berada di dalam satu LAN. Teknik pemeriksaan permasalahan pada VLAN pada jaringan komputer biasa yaitu pastikan perangkat jaringan komputer sudah berfungsi semua seperti pada router, switch, perhatikan lampu indikator pada masing-masing perangkat jaringan komputer, dan kedua, pastikan kabel sudah terpasang dengan benar. Ketiga, apabila perangkat jaringan sudah berfungsi, maka lakukan ping atau cek pada bagian sistem apakah ada perubahan IP atau IP konflik. Keempat, cek pada konfigurasi router apakah ada perubahan pengaturan atau tidak. Demikian pembahasan prosedur dan teknik pemeriksaan permasalahan pada VLAN. Oke, terima kasih, tepuk tangan dulu untuk kelompok. Ada kesimpulan lain? Silakan kelompok hotspot. Saya lihat tadi ingin memberikan kesimpulan, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Kesimpulan yang saya dapatkan dari penjelasan tadi yaitu masalah jaringan karena kegagalan kabel seperti kabel yang dimakan tikus. Kedua, masalah jaringan karena penyebaran virus seperti Trojan virus. Trojan juga umumnya menyerang komputer yang terhubung dengan jaringan internet serta melalui email yang diterima pengguna. Memiliki kemampuan memperoleh informasi seperti password. Cukup? Oke, tepuk tangan dulu. Dengan ini saya pikir semua sudah bisa ya? Sudah paham. Marilah kita mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, saya minta maaf untuk kalian semua jika saya di saat saya memberikan materi ada kesalahan atau salah ucap ya. Saya kembalikan ke ketua kelas untuk menutup dan mengakhiri pembelajaran kita. Perhatian. Siap. Siap, gerak. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengakhiri kegiatan, mari kita berdoa. Berdoa dalam hati, dimulai. Doa selesai. Istirahat, gerak. Siap, terima kasih. Oke, terima kasih. Silakan dirapikan tempat duduknya. Kemudian sampah diambil. Ya.